Ma 4 Subtema 1, Pembelajaran 5 kelas 3. Nama Dede Lipia, dosen pengampu, Bu M. Amalia, M.Pd Universitas Muhammadiyah Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pada baik-baik aja kan? Alhamdulillah jika pada baik-baik aja. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Jaki untuk membimbing doanya ya. Setelah selesai berdoa, hari ini kakak akan membahas tema 4, subtema 1 pembelajaran kelima pada kelas 3, yaitu tentang hak dan kewajiban di sekolah. Hak dan kewajiban di rumah. Nah, sekarang adik-adik silahkan buka bukunya di halaman 13. Sebelum kita ke selanjutnya, nah kita tuh harus tahu nih kompetensi dasarnya. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia. 1. Mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dalam teks tersebut. Yang kedua, memperagakan kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sebagai ungkapan diri menggunakan kosakata baku. Nah, untuk kompetensi dasar matematikanya, yang pertama itu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan caca. Yang kedua itu menilai suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan caca. Ayo, nah selanjutnya adik-adik baca di halaman 13, yaitu ayo membaca. Bacalah teks berikut. Judulnya itu tentang rumah tempat tinggal. Rumah merupakan tempat berkumpul keluarga. Kita istirahat, tidur, makan, mandi, belajar, dan melepas lelah di rumah. Saat hujan tiba, Luna mengeluh rumahnya bocor. Ibu menasihati Luna agar tetap bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur karena kita memiliki rumah. Ibu menyarankan kepada Luna agar memandang orang-orang yang lebih susah. Banyak orang yang tidak memiliki rumah, mereka kepanasan dan kehujanan. Banyak anak yang rumahnya kebanjiran, namun mereka tetap bersyukur. Nah, dari teks di atas kita bisa ambil nih bentuk kalimat sarannya itu seperti apa. Nah, adik-adik tahu tidak kalimat saran dari teks di atas itu seperti apa yuk? Oke, nah yang pertama itu Luna sebaiknya jangan mengeluh rumah yang bocor. Saran yang kedua yaitu Luna sebaiknya bersyukur karena masih banyak di luar sana orang yang tidak memiliki rumah. Yang ketiga, Luna sebaiknya melihat orang yang lebih susah daripada kita. Karena ketika kita melihat orang yang lebih susah dari kita akan merasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu adik-adik kalimat sarannya. Nah, selanjutnya kakak akan membahas tentang kewajiban dan hak di rumah. Ada yang tahu tidak arti dari kewajiban itu apa dan hak itu apa? Kewajiban di rumah yang perlu adik-adik lakukan yaitu yang pertama nih, adik-adik menjaga kebersihan rumah. Itu merupakan salah satu kewajiban kita di rumah. Yang kedua, adik-adik menyapu lantai di rumah. Terus yang ketiga, membersihkan halaman rumah, membantu pekerjaan ibu. Misalnya nih adik-adik membantu memotong sayuran
ibunya ketika mau memasak atau adik-adik membantu ayahnya. Dan yang terakhir itu menghormati orang tua. Nah, hak adik-adik di rumah itu yang pertama nih, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Jadi jika kewajiban yang telah kita lakukan ya adik-adik, kita akan mendapatkan hak kita di rumah. Contohnya yang tadi, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Yang kedua, adik-adik dilindungi dan disayangi oleh orang tua. Siapa sih nggak mau disayang sama orang tua ya kan? Makanya adik-adik harus melakukan atau melaksanakan hak dan kewajiban adik-adik di rumah. Yang ketiga, adik-adik diperlakukan dengan sopan dan lembut sama orang tua, kakaknya, neneknya, kakeknya, dan sebagainya. Nah, itu merupakan sebagian dari kewajiban dan hak adik-adik di rumah. Selanjutnya di sini pelajaran selanjutnya ini ada matematikanya nih adik-adik nih. Matematikanya itu coba adik-adik buka di halaman 14 ya. Nah, di halaman 14 ini ayo berhitung. Tetangga Luna yang bernama Pak Budi akan membangun rumah. Pak Budi membutuhkan sebanyak 860 batu bata. Jika Pak Budi sudah memiliki 500 batu bata, berapakah sisa yang dibutuhkan oleh Pak Budi? Cara penyelesaiannya yaitu adik-adik ingat rumus A plus B sama dengan C, atau bisa kita ganti posisinya. C min A sama dengan B. Kita anggap bahwa 500 ini adalah A, 860 kita anggap itu adalah C. Sekarang kita cari nilai B. Rumusnya C min A sama dengan B. 860 dikurang 500. Ayo berapa jawabannya? Coba hitung dulu ya. 860 dikurang 500. Jadi jawabannya berapa? 300. Oke, benar. Jawabannya yaitu 360. Jadi Pak Budi membutuhkan 360 batu bata lagi. Kita buat 5 kemungkinan batu bata yang dimiliki oleh Pak Budi dan batu bata yang harus dibeli oleh Pak Budi. Jadi kita harus menentukan 5 kemungkinan. Misalnya soal yang pertama, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 860. Kita misalkan Pak Budi memiliki 700 batu bata. Nah, berarti kita nyari nih sisa yang harus dibeli oleh Pak Budi itu berapa. Ingat ya adik-adik, rumus yang tadi. Jadi adik-adik jangan lupa dengan rumus A plus B sama dengan C. Atau kita ubah posisi, C min A sama dengan B. Kita masukin, C itu kita anggap itu batu bata. Pak Budi total keseluruhan 860 dikurang 700. 700 itu dari batu bata yang baru dimiliki oleh Pak Budi. Jadi 860 dikurang 700, jawabannya adalah, ayo berapa anak-anak? Betul itu, jawabannya 160. Jadi Pak Budi membutuhkan 160 batu bata lagi. Itu soal kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, soalnya titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 860. Kita memakai rumus yang tadi, ingat ya adik-adik, A plus B sama dengan C, atau kita ubah posisi, C min A sama dengan B. Nah, misalnya kita memakai angka 400. Jadi 860 dikurang 400. Berarti jumlah batu Pak Budi yang harus Pak Budi beli yaitu 860 dikurang 400 sama dengan 460.
Jadi 460 batu bata harus dibeli oleh Pak Budi. Selanjutnya untuk kemungkinan yang ketiga, kita misalkan batu bata yang baru dimiliki oleh Pak Budi 300. Dan yang diketahui lagi tadi batu Pak Budi itu total keseluruhannya 860. Jadi A plus B sama dengan C. C min A sama dengan B. Kita masukin angkanya, 860 dikurang 300. Jawabannya adalah 560. Jadi kemungkinan ketiga ini 560 batu bata yang harus dibeli lagi oleh Pak Budi. Sekian untuk hari ini. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan kakak pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.